Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Septiani Nurjana dari kelas MPI 2E. Saya akan menjelaskan mengenai dasar, prinsip, dan pendekatan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Dasar bimbingan dan konseling. Jadi poin yang pertama itu dasar-dasarnya ya, dasar bimbingan dan konseling. Dasar bimbingan dan konseling merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan upaya membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, emosional, dan akademik. Dasar bimbingan dan konseling meliputi teori dan praktik psikologi yang meliputi teori perkembangan manusia, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi pendidikan, dan psikometri. Selain itu, dasar bimbingan konseling juga meliputi prinsip-prinsip etika profesi, hukuman dan regulasi yang mengatur praktik bimbingan dan konseling, serta kerangka kerja dan prosedur dalam proses bimbingan dan konseling. Next, poin kedua, prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling adalah panduan umum yang menjadi landasan dalam praktik bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Empati, kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman individu dengan memberikan perhatian dan keterbukaan tanpa menilai atau menghakimi. Yang kedua, keterbukaan, kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang proses bimbingan dan konseling kepada individu. Yang ketiga, konfidensialisi. Prinsip ini menjamin kerahasiaan informasi individu yang diperoleh selama proses bimbingan dan konseling. Jadi ini sifatnya rahasia. Yang keempat, non-judgmental. Prinsip ini menjamin bahwa seluruh individu diterima tanpa adanya penilaian atau diskriminasi atas latar belakang, agama, ras, dan gender. Next, yang kelima, kepercayaan. Prinsip ini menjamin bahwa individu memiliki kepercayaan pada konselor dan merasa aman untuk berbagi masalah yang dihadapinya. Yang keenam, kemandirian. Prinsip ini menekankan pada pengembangan kemampuan individu untuk menjadi mandiri dan mengambil keputusan yang tepat. Next, poin yang ketiga, pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah metode atau strategi yang digunakan dalam membantu individu mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Beberapa pendekatan bimbingan dan konseling yang umum digunakan meliputi 1. Pendekatan humanistik. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan individu untuk mengatasi masalah dan mencapai potensi penuhnya melalui kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan teori untuk membantu individu memahami sumber konflik dan ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Yang kedua, pendekatan behavioristik. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan teknik-teknik perilaku untuk mengubah perilaku individu yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan teori kognitif untuk membantu individu memahami, mengubah pola pikir yang salah dan merugikan. Jadi itulah dasar, prinsip, dan pendekatan bimbingan dan konseling. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.